Selamat pagi teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Kita sharing lagi tentang satu indikator ya. Ini yang biasa saya sharing dan sering saya pakai ya. Ini mungkin video kemarin juga saya sudah trading ya, dan ada hasilnya dari menggunakan indikator ini ya. Saya menggunakan indikator biasanya Austin Oscillator ya, tapi tetap memang harus digabungkan dengan sebaiknya digabungkan dengan indikator atau variabel lain ya, seperti chart pattern ya. Dan biasa saya gunakan tuh SNR ya, support and resistance, dan SND. Nah, kemarin itu trading saya menggunakan Austin Oscillator ini di BTC USD ya, time frame-nya D1. Kalau teman-teman mau lihat videonya, itu videonya ada di kanan atas ya, sudah saya sematkan itu, silahkan bisa dilihat video tradingnya. Ini bahasan ulasannya kembali ya. Ini kemarin juga saya sudah bahas, cuman karena saya lihat powernya bagus juga nih ya, makanya saya bahas lagi. Nah, ini kalau kita menggunakan Austin Oscillator ya, kita ada dua Austin Oscillator itu ya, ada yang convergent dan ada yang divergent. Kalau yang Austin Oscillator convergent itu pertanda dia akan penerusan arah ya. Jadi kalau misalnya seandainya arahnya lagi bullish, dia akan terus bullish ya, atau lagi bearish turun, dia akan terus turun ya. Jadi dia mengikuti tren. Sedangkan yang sering digunakan dan lebih mudah untuk digunakan itu biasanya yang divergent, atau kalau divergent itu pembalikan arah ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih, saya sudah beberapa saya gambar ya. Di sini pakai BTC USD, time frame-nya D1 ya. Di grafik realnya ini dia turun nih, dari titik ini ke titik ini turun. Nah, di sini kita bisa lihat di sini di bawah sini ya teman-teman ya, titik ini ke titik ini dia malah naik ya di Austin Oscillatornya ya. Kita gambar nih, dia malah naik dari titik ini ke sini, dia malah naik nih. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Berarti di titik ini adalah titik divergent ya, atau titik reversal. Ini kita bisa baca sebagai Austin Oscillator divergent, yang menandakan bahwa titik ini adalah titik reversal, akan terjadi pembalikan arah. Dan ini kalau kita lihat memang sudah terjadi pembalikan arah. Saya trading kemarin di sini, take profitnya nggak jauh di sini ya, dan ternyata sesuai dengan perkiraan, dia sampai take profit pertama, take profit kedua di sini ya. Ini cuman saya sudah take profit di sini ya, di sini sekitar sini ya, 25471 ya, sekitar segini saya ambil take profit. Kemarin cuma dapat memang cuma 25 US dollar ya. Videonya ada di atas yang saya tunjuk ya. Nah, ini kita lihat di sini teman-teman ya. Yang berikutnya ini Austin Oscillator ya. Ini power Austin Oscillator lumayan ya. Oh, tadi yang trading ini ya, saya gunakan trading ini dengan dua indikator ya. Tiga sorry ya. Yang pertama Austin Oscillator nih ya, dia turun, Austin Oscillator naik, berarti titik ini titik reversal ya. Nah, kemudian ditambah dengan ada SNR dan rally base rally ya. Kita lihat di garis ini nih. Nah, daerah sini teman-teman ya. Kan saya ambil posisi di sini ya. Nah, yang terdekat di sini ini ada rally base rally yang pertama. Jadi dia menguatkan untuk kenaikan ke atas ya, pembalikan arah ya. Selain tadi Austin Oscillator, berarti di sini kan memang area supply ya. Selain Austin Oscillator ya, ini ada rally base rally di sini ya, rally base rally, dan satu lagi di sini ada titik support and resistance ya di sini ya. Jadi ada tiga ya, satu support and resistance, dua rally base rally, yang ketiga adalah Austin Oscillator. Di sini titik pembalikan arah. Makanya dia kalau kita lihat sekarang, dia terjadi pembalikan arah ke atas di sini ya. Itu salah satu kenapa saya ambil trading ya di kemarin ya, dan sudah take profit itu sih ya. Nah, yang kedua ini kita lihat momen tertentu, yang momen satu lagi yang dari Austin Oscillator ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di titik ini ya, titik ini ke titik ini dia naik. Titik ini ke titik ini dia turun. Diusahakan kalau kita menggunakan oscillator ini selalu sejajar teman-teman ya. Memang tidak selalu persis ya, tapi paling nggak sejajar di sini, daerah sininya ya, ininya ya. Nah, titik ini ke titik ini dia naik ya. Sebaliknya di Austin Oscillator malah turun ya, berarti di titik ini akan terjadi titik reversal ya, akan terjadi pembalikan harga nih.
dan ini sudah terjadi seperti ini. Kalau ini saya kehilangan momen ya, jadi nggak ambil trading di sini. Kita lihat di sini turun dia ya. Ini lumayan turun berapa pip nih ke bawah nih ya. Kalau 0,01 bisa sekitar 10-15 dolar sih ya, satu ininya ya, satu posisinya ya. Nah, sekarang yang satu lagi di sini teman-teman. Nah, ini ya satu lagi nih. Teman-teman bisa lihat nih ya. Di titik ini ke titik ini Ocean Oscillator grafik realnya naik, sedangkan di oscillator malah turun nih ya. Kan kalau normalnya harusnya titik ini naik di atas juga ya, sesuai dengan ininya ya, grafik realnya ya. Tapi ini malah turun. Makanya dia kita bisa bilang ini divergent ya, dia akan terjadi reversal atau pembalikan arah di sini. Dan ini betul turun lumayan jauh nih teman-teman ya, lumayan jauh dari titik sini ke titik sini ya, turun dia ya tuh ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kita lihat lagi di mana, di GBP UA ini satu lagi nih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih, ini pairnya GBP CAD ya, Great Britain chart ya. Time frame-nya D1 ya. Untuk time frame teman-teman bisa lihat di time frame berapa aja ya. Itu kita bisa menggunakan Ocean Oscillator ya. Ini kebetulan D1 ya, per hari ya. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Ini lumayan gede juga nih ya. Di titik ini ya, ke titik ini realnya dia naik, sedangkan di sini ke sini turun. Nah, berarti di titik ini ke sini dia akan terjadi reversal ya. Kita sebaiknya sih gunakan ini juga teman-teman ya. Kalau ada di sebelah kiri dia nah ini seperti ini juga ada nih kayaknya nih ya. Coba. Oh, dia ada dua titik di sini ya. Jadi Ocean Oscillator ini tidak selamanya 100% benar ya teman-teman ya. Namanya indikator sebatas indikator, kita tidak bisa menyerahkan semuanya ke indikator, apalagi satu indikator ya. Ini hanya membantu untuk kita technical analysis aja ya. Dan selebihnya ya nanti hoki kita yang berpengaruh juga di situ teman-teman ya, rezekinya ya. Ya harus digabungkan dengan indikator lain ataupun dengan chart pattern lain ya, itu akan lebih baik ya. Di sini kita lihat memang ada momennya sih kecil sini teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, jauh banget tapinya di sini ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi seperti itu sharingnya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan satu hal, kalau teman-teman mau trading itu sebaiknya gunakan uang dingin aja teman-teman ya. Karena kan kalau trading ini volatility-nya tinggi banget ya, volatile banget ya. Jadi fluktuatif ya. Jadi naik turunnya itu tinggi sehingga kita memang ada kesempatan untuk take profit, tapi juga ada kesempatan untuk loss juga ya. Jadi tinggi sekali, makanya gunakan uang dingin, jangan gunakan uang belanja ya teman-teman ya. Kalau kita trading dan harus manajemen ya. Kalau saya kebetulan kalau trading itu kadang di OctaFX atau di XM ya. Nah, di OctaFX juga kalau teman-teman bergabung, di linknya ada di bawah kalau untuk trading ya. Itu sih pilihan untuk pilihan broker ya teman-teman ya. Sejauh ini sih saya nggak ada masalah ya. Jadi keputusan kita sendiri yang buat ya. Kita Dior ya teman-teman ya. Do on your research ya, kalau kata orang ya. Jadi apapun kita harus gunakan analisa kita sendiri ya, jangan berdasarkan karena orang lain ataupun karena indikator ya. Karena indikator tidak selamanya 100% ya. Itu hanya membantu kita untuk tidak buta lah, tidak terlalu buta dalam ambil keputusan untuk trading ya, untuk ambil posisi. Itu yang paling penting teman-teman ya. Jadi gunakan uang secara bijak, itu aja. Karena profitnya teman-teman yang nikmati dan lossnya pun teman-teman yang nanggung sendiri ya. Seperti itu ya kalau kita trading ya. Jadi gunakan uang secara bijak. Oke, terima kasih, sukses selalu, sehat selalu, mohon maaf pada kekurangan. Terima kasih.